A. Masa kemerdekaan 1945 sampai 1950. 1. Proklamasi kemerdekaan. A. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Jepang menderita kekalahan telak, apalagi setelah kota-kota di Indonesia mulai mendapat serangan sekutu seperti kota Ambon, Makassar, dan Manado. Bahkan pada akhir 1944, berbagai ancaman terhadap Jepang dari luar negeri semakin tajam. Ini mengakibatkan terganggunya stabilitas publik yang ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Kabinet Tojo. Pada tanggal 17 Juli 1944, Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo mengundurkan diri. Ia digantikan Kuniaki Koiso. Menyadari mulai terdesaknya para tentara Jepang di medan tempur tersebut, Perdana Menteri Kuniaki Koiso berupaya memperbaiki martabat Jepang di mata negara-negara jajahan. Karena itu, pada tanggal 7 September 1944, di depan sidang parlemen Jepang (buka Taikiko Ginkai) ia memberikan janji kemerdekaan kepada sejumlah negara termasuk Indonesia. Untuk membuktikan janjinya, Jepang memperbolehkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor dan instansi, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. 1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Menindaklanjuti janji Perdana Menteri itu, pada tanggal Maret 1945, Panglima Tentara di Jepang di Jawa, Kumakichi Harada, mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI dalam sidangnya berhasil merumuskan dasar negara Indonesia yang akan segera didirikan. Undang-undang dasar yang akan dibuat nantinya dipakai sebagai sumber dari segala sumber hukum penyelenggaraan pemerintahan. A. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang tahap pertama ini dibahas masalah azas dan pasar negara Indonesia merdeka. Pada sidang itu disepakati bahwa dasar negara Indonesia harus berasal dari nilai-nilai yang sudah kuat dan menjadi pikiran rakyat yang tumbuh subur di seluruh lapisan masyarakat. Selama sidang itu ada 3 tokoh yang menyampaikan pemikirannya, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Ir Soekarno, dan Prof. Dr. Mr. Supomo. B. Sidang kedua BPUPKI 10 Juli 17 Juli 1945. Dalam sidang kedua, anggota BPUPKI bertambah 6 orang sehingga anggota BPUPKI menjadi 69 orang, termasuk pimpinan sidang. Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar UUD. Mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk republik dari seluruh anggota. Hanya 6 peserta yang memiliki bentuk kerajaan, kedua suara memiliki bentuk lainnya, dan suatu suara absi. Peserta yang hadir dalam sidang kedua adalah 64 orang. Pada 14 Juli 1945, panitia perencanaan UUD yang diketuai Soekarno. Laporan hasil kerja panitia yaitu sebagai berikut. Ternyata Indonesia merdeka. Pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh UUD. Dengan demikian, panitia perancang UUD telah selesai melaksanakan tugasnya. Pada 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh panitia perancangan UUD. 2. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya Drs. Mohan Hatta. Sebagai penasihat diangkat Mr. Ahmad Subarjo. Pada awal pembentukannya, jumlah anggota PPKI terdiri atas 27 orang, kemudian ditambah 6 orang jadi jumlahnya 27 orang.
PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad, dan Dr. Rajiman. Dr. Rajiman Widyaningrat dipanggil ke Saigon atau Dalat, Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. B. Peristiwa Rengas Dengklok. Para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta tetap menginginkan proklamasi dilakukan sesuai mekanisme PPKI. Alasannya kekuasaan Jepang di Indonesia belum diambil alih. 1. Golongan tua. Mereka yang dicap sebagai golongan tua adalah para anggota PPKI yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta. Mereka adalah kelompok konservatif yang menghendaki pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang pada 24 Agustus 1945. 2. Golongan muda. Mereka tidak setuju terhadap sikap golongan tua dan menganggap bahwa PPKI adalah bentukan Jepang. Oleh karena itu, mereka menolak jika proklamasi dilaksanakan melalui PPKI. Sebaliknya, mereka menghendaki terlaksanakannya proklamasi kemerdekaan dengan kuasa sendiri, terbebas dari pengaruh Jepang. C. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pukul 4 WIB, Soekarno membacakan hasil rumusan tersebut. Akhirnya seluruh tokoh yang hadir pada saat itu menyetujui secara bulat konsep proklamasi tersebut. Permasalahan muncul mengenai siapa yang harus menandatangani teks proklamasi tersebut. Hatta mengusulkan agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia. Soekarni dari golongan muda mengajukan usul bahwa teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh semua yang hadir, tetapi cukup oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Ada 3 perubahan yang terdapat pada naskah hasil ketikan Sayuti Meli, yaitu 1. Kata tempo diganti menjadi kata tempo. 2. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. 3. Penulisan tanggal tertera Jakarta 17/08/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. D. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. E. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Puncak perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah adalah dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 1. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Para pemuda yang dipelopori oleh Komite Van Aksi Menteng 31 merencanakan untuk mengarahkan massa dalam suatu rapat raksasa di lapangan Ikada, Jakarta pada tanggal 19 September 1945. Tujuannya adalah agar para pemimpin Republik Indonesia dapat berbicara di hadapan massa rakyat. Rencana itu dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu persiapan pengerahan massa, menyampaikan rencana itu kepada Presiden. Inti dari pidato Soekarno terdapat ada 3 hal. A. Meminta dukungan dan kepercayaan terhadap pemerintah Republik Indonesia. B. Menuntut rakyat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan disiplin. C. Memerintahkan rakyat untuk bubar meninggalkan lapangan dengan tenang. 2. Tanggapan di berbagai daerah terhadap proklamasi. Berita proklamasi segera menyebar ke berbagai daerah Indonesia. Pagi Merdeka mewarnai salam masyarakat Indonesia di setiap gang, pasar, lembaga pendidikan, dan berbagai tempat umum lainnya. 2. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. PKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang berhasil beberapa keputusan penting sebagai berikut. A. Pengesahan UUD 1945. Rapat PPKI
beragendakan untuk menyepakati pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI menjadi rancangan awal dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi Undang-Undang Dasar yang terdiri atas pembukaan batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan disertai dengan penjelasan. B. Pemilihan Presiden dan Wakil Kepala Presiden. Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya mengiringi penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. C. Pembagian wilayah Indonesia. Rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. D. Pembentukan Kementerian. MR Akcel Sulbaju melaporkan hasil rapat panitia kecil yang dipimpin olehnya. Hasil rapat panitia kecil mengajukan adanya 13 kementerian. Pada 2 September 1945 dibentuk susunan Kabinet RI yang pertama. Kabinet ini merupakan kabinet presidensial yang bertanggung jawab kepada presiden. Anggotanya diangkat dan digantikan oleh presiden. E. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pada 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat yang akan menggantikan PPKI. Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia. Seluruh anggota PPKI, kecuali Soekarno dan Hatta, menjadi anggota KNIP. Mereka kemudian dilantik pada 29 Agustus 1945. Susunan pengurus KNIP adalah sebagai berikut. F. Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan. Pada 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. TNI berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada 3 Juni 1947. Dengan demikian hingga pertengahan 1947 pemerintah telah berhasil menyusun, mengonsolidasi sekaligus menyatukan alat pertahanan dan keamanan.